Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita lanjut ke materi yang ke-7, VLAN fundamental. Di mana dari VLAN ini nanti kita akan melihat best practice penggunaan VLAN-nya, pemakaian VLAN-nya nanti seperti apa. Ya, nah nanti materi itu akan disampaikan oleh Mas Rai. Mas Rai ini adalah dari lulusan SMK TKJ tahun lalu di Bandung, Kabupaten Bandung ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi inti, mohon keikhlasannya untuk mendoakan kita, mendoakan BPN, mendoakan Indonesia agar lebih baik lagi, mendoakan agar wabah corona ini sudah menjadi pandemi ini selesai, diangkat oleh Allah SWT, diganti dengan keberkahan yang nyata ke semuanya. Untuk doa bisa dipimpin oleh saudara Mas Marus. Ya, silakan Mas Marus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Danu. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya dan tidak bosan-bosannya kita tetap mulai dengan berdoa. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan ya untuk menjalani acara ini. Nanti teman-teman bisa sambil baca juga doanya ya, share screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya arhamar rahimin. Tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Wispa Talk bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, ruhani, dan pikiran kami, ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke acara inti kita. Gimana Mas Rai? Tegang nggak atau nyantai nih ya? Udah biasa ya? Alhamdulillah Pak, siap. Alhamdulillah. Lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah lancar. Insyaallah. Ya, lanjut. Silakan Mas Rai. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Emre Putra Fajar Ramadan. Saya dari Bespat Network. Di sini saya akan membahas tentang VLAN fundamental, di mana di dalam itu ada VTP dan DTP. Nah, ini tentang instruksinya tentang saya. Ini nama saya Emre Putra Fajar Ramadan. Alamat saya di sini di Jalan Lombok 2 nomor 154, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Perumnas 1, Tangerang, Banten ya. Nah, saya juga lulusan dari SMK Itikuri Hibarna Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Saya lulusan dari jurusan TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan.
sekarang saya menjadi anak mondok di BPN ini, di Buspet Network. Untuk sertifikasi saya baru punya 2 ya, MTCNA sama Sisen. Insya Allah mau ada rencana nambah lagi lah. Nah, ini pengalaman kerja saya. Saya pernah menjadi posisi remote support ya untuk PT Reka Data ya. Jadi proyeknya itu melakukan penginstalan sistem operasi sekaligus dengan antivirusnya ke 10.000 PC-PC Polri ya di seluruh Indonesia. Installnya itu dia via remote ya pakai server VM ya. Lalu saya juga pernah jadi documentation and support di proyek H3I babysitting ya. Jadi memantau link yang sudah dimigrasikan ya dari router existing ke router yang baru. Untuk trainer, saya pernah menjadi trainer di SMK Telkom Makassar ya dengan materi Cisco Networking Essential. Untuk posisi network engineer, saya pernah bergabung ke dalam proyek Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM ya. Jadi proyeknya itu dia memigrasikan link dari switch Cisco ke switch Aruba gitu. Nah, ini agenda kita. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi-materi yang ada di sini, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak ya pada semua peserta yang sudah hadir. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya, membimbing saya, membina saya, dan mendoakan saya supaya menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru di sekolah saya, terutama guru-guru TKJ saya, Pak Tep, Pak Dani, dan guru-guru TKJ lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Danu yang sudah membina saya selama saya menjadi anak mondok di BPN ini. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support kepada saya. Intinya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah memberikan support kepada saya dan mendoakan saya. Oke, lanjut ke agenda kita hari ini. Ada beberapa agenda ya. Yang pertama itu ada VLAN overview. Di sini membahas tentang VLAN ya. VLAN itu dibahas di VLAN overview ini. Dan agenda selanjutnya ada benefit of VLAN, troubleshooting VLAN, dynamic trunking protocol atau DTP, dan ada mode-mode pada DTP. Nah, setelah itu kita akan masuk ke VLAN trunking protocol atau VTP, dan nanti ada pembahasan mode-mode pada VTP tersebut. Dan yang terakhir nanti ada Q&A ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan bisa dilemparkan di kolom chat. Nah, kalau yang di Facebook, live stream Facebook itu bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like-nya juga untuk yang di Facebook. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Agenda yang pertama yaitu VLAN overview. Apa itu VLAN? Nah, ini dijelaskan. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah pengelompokan atau segmentasi pada sebuah jaringan menjadi beberapa jaringan yang kecil. Oke, jadi saya analogikan ya seperti ini. Misal ada satu gedung. Oke, di sini ada gedung ya. Di sini saya gambarkan ada satu gedung yang memiliki 4 lantai. Oke, ada satu gedung dengan 4 lantai ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Nah, gedung ini dia sudah memiliki sebuah jaringan ya. Jadi anggap saja keempat lantai itu sudah berada di dalam satu segmen jaringan yang sama ya. Jadi di dalam gedung ini tuh ada 4 lantai kan. Nah, 4 lantai ini dia gabung ke dalam satu segmen jaringan yang sama. Kalau misalkan kita pakai VLAN, kan VLAN itu pengelompokan atau segmentasi pada sebuah jaringan menjadi beberapa jaringan kecil. Dengan menggunakan VLAN, kita bisa memecah kelompok atau mensegmentasi satu jaringan ini menjadi beberapa jaringan. Jadi yang awalnya ini di dalam 4 lantai ini ada satu jaringan, kita segmentasi menggunakan VLAN menjadi beberapa jaringan. Misal ada 4 lantai kan, berarti kita akan membuat segmentasi menjadi 4 jaringan. Bisa di
lantai 1 itu ada VLAN 10. Lantai 2 ada VLAN 20 dan lantai 3 ada VLAN 30. Lantai 4 ada VLAN 40. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita sudah menerapkan VLAN di keempat lantai, otomatis kita sudah melakukan segmentasi pada jaringan yang ada di gedung ini. Yang awalnya itu kan keempat lantai itu tergabung di dalam satu segmen jaringan yang sama. Nah, ketika kita sudah menggunakan VLAN, di 4 lantai ini tuh dia sudah terpisah menjadi 4 segmen yang berbeda gitu. Jadi sudah masing-masing yang awalnya itu mereka satu kelompok. Nah, sekarang kita sudah pecah menjadi masing-masing. Lantai 1 dia sudah punya segmen jaringannya sendiri, yaitu VLAN 10. Di lantai 2 juga sudah punya segmen jaringannya sendiri, VLAN 20, begitupun terusnya ke atas. Oh ya, untuk VLAN ini juga dia penomorannya itu bebas ya, nggak harus misal lantai 1 itu pakai VLAN 10 gitu, lantai 2 pakai VLAN 20, lantai 3 pakai VLAN 30, enggak. Misal lantai 1 itu ingin menggunakan VLAN 5, lantai 2 menggunakan VLAN 7 misal. Tapi saya buat seperti ini supaya berurutan gitu, kerapian lah, biar rapi gitu. Nah, itu fungsinya VLAN. Jadi dia membelah atau jadi memecah ya satu segmen jaringan menjadi beberapa segmen jaringan. Nah, lanjut. Nah, ini ada macam-macam VLAN ya. Jadi VLAN itu ada banyak ya macamnya. Ada beberapa macam. Yang pertama itu ada VLAN data. Di VLAN data ini yaitu VLAN yang membawa traffic data biasa ya, di frame yang kayak gitu. Jadi di VLAN data ini dia adalah VLAN yang membawa traffic data biasa ya. Selanjutnya ada VLAN manajemen. VLAN manajemen ini dia digunakan untuk memanage si switch, supaya bisa kita gunakan untuk memanage si switch. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan konfigurasi secara remote ke switch-nya, kita bisa menggunakan VLAN manajemen ini. Jadi kalau misalkan kita mau meremote si switch gitu dari jauh, dari jarak jauh, nah kita nggak harus menggunakan VLAN data. Jadi kita itu menggunakannya VLAN manajemen. Jadi kalau misalnya VLAN data ini dia lagi penuh-penuhnya, trafficnya lagi penuh gitu, lagi padat gitu trafficnya, kita tetap bisa meremote ke switch itu tanpa ada hambatan gitu, karena kita menggunakan VLAN manajemen. VLAN manajemen dan VLAN data itu sudah beda segmentasi ya. Jadi VLAN manajemen ini dikhususkan untuk memanage si switch gitu. Kita gunakan untuk memanage si switchnya. Yang selanjutnya ada VLAN voice. VLAN voice ini dia VLAN yang membawa traffic berupa suara ya, VoIP. Jadi traffic yang dilewatkan pada VLAN ini berupa suara gitu. Jadi biasanya VLAN voice ini dia digunakan untuk perangkat seperti IP phone gitu. Jadi ketika kita ingin menggunakan IP phone atau ingin menerapkan IP phone di sebuah gedung atau di sebuah perusahaan gitu, ingin menggunakan IP phone, kita menggunakan VLAN voice. Kita bisa menggunakan VLAN voice. VLAN voice ya, jadi kalau misalkan seperti tadi di perusahaan nih ada kebutuhan ingin memasang IP phone gitu, membutuhkan IP phone, bisa menggunakan VLAN voice sebagai jalur untuk membawa traffic ininya traffic suaranya gitu. Jadi traffic suaranya itu dibawa menggunakan si VLAN voice ini. Tipe VLAN yang selanjutnya dan native VLAN ya. Native VLAN ini dia digunakan untuk mengantek VLAN yang kiranya tidak diperlukan gitu. Misal di sini ada switch ya. Saya gambarkan ada switch. Oke. Ada 2 switch di sini. Nah, si switch ini sudah terhubung ya. Ini kegunaan native VLAN ini seperti ini. Misal di switch A, ini switch B ya. Ini switch B. Nah, di switch A ini kita punya VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di switch B juga sama. Ini dia punya VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN
30. Nah, ketika kita memasangkan native VLAN di switch A, native VLAN kita eh, setting config dia native VLAN-nya 10 misal. Native VLAN-nya 10, di switch B juga native VLAN-nya 10. Kenapa native VLAN di kedua switch ini sama gitu jadi 10 ya? Nah, kalau misalkan di switch A itu native VLAN-nya 10 dan di switch B native VLAN-nya 20 gitu, native VLAN-nya kita setting berbeda gitu. Nah, itu akan terjadi yang namanya native VLAN mismatch. Jadi nggak akan terbentuk itu native VLAN-nya karena native VLAN akan terbentuk jika di kedua sisi itu native VLAN-nya sama gitu, settingan native VLAN-nya sama. Jadi kalau misalkan di switch A10, ya di switch B juga dia native VLAN-nya harus 10. Kalau misalkan di switch A10 di switch B 30, itu tidak akan terbentuk native VLAN-nya. Maka akan terjadi yang namanya native VLAN itu. Jadi gini, kalau misalkan di switch A kita setting native VLAN 10, di switch B kita setting native VLAN 10, di antara ketiga VLAN ini, dia yang bisa melewati jalur ini menuju ke switch B itu hanya VLAN 20 dan VLAN 30. Kenapa? Karena VLAN 10-nya itu sudah diantek ya. Jadi nanti VLAN itu mengantek VLAN 10. Jadi VLAN 10-nya itu sudah menjadi VLAN 0. Atau nggak pakai VLAN, jadi VLAN 10 itu nggak ada gitu. Karena nanti VLAN-nya sudah mengantek VLAN 10. Jadi VLAN yang lewat ke jalur ini itu cuma VLAN 20 dan 30. Itu nah, gimana kalau misalkan nanti VLAN-nya diganti gitu. Jadi 20 nanti VLAN-nya diganti jadi 20. Apa yang terjadi kalau misalnya kondisinya seperti ini? Nah, kalau kondisinya seperti ini, traffic yang lewat ke jalur ini dia itu hanya VLAN 10 dan VLAN 30. Ya benar, VLAN 30. Karena VLAN 20 itu sudah diantek, makanya yang lewat ke jalur ini itu hanya VLAN 10 dan VLAN 30. Itu untuk nanti VLAN ya. Ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada benefit of VLAN atau Halo, keuntungan. mohon maaf Mas Rai. Tadi ada pertanyaan dari Mas Muhammad Arif Rifai. Jadi pertanyaannya itu maksudnya pilihan 10, pilihan 20 di situ itu bagaimana ya? Misalkan tadi kan saya analogikan ya. Di sini ada gedung kan, ada gedung dengan 4 lantai. Di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Nah, di lantai 1 ada VLAN 10, lantai 2 ada VLAN 20, lantai 3 ada VLAN 30, lantai 4 ada VLAN 40. Nah, tadi pertanyaannya itu apa yang dimaksud VLAN 10 dan VLAN 20 dan seterusnya ya. Maksudnya itu jadi misal kita melakukan konfigurasi VLAN 10 di lantai 1 dan VLAN 20 di lantai 2. Jadi maksud seterusnya itu jadi VLAN 10, 20, 30, dan 40. Jadi semua VLAN yang ada di dalam gedung tersebut gitu. Jadi nggak harus 10, 20, 30, 40. Jadi misal lantai 1 ada 5 nih. Lantai 1 VLAN-nya 5. Lantai 2 itu 7 misal. Nah, jadi lantai 1 5, lantai 2 VLAN 7, dan seterusnya itu VLAN-VLAN yang ada di atasnya. Misal di lantai 3 itu ada VLAN 12 gitu, di lantai 4 ada VLAN 13 gitu. Itu maksudnya dan seterusnya itu seperti itu. Saya tadi hanya sebutkan 2 lantai kan. Dan seterusnya itu yang dimaksudkan adalah VLAN atasnya gitu. VLAN lantai 3 dan lantai 4 gitu, seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Rai dari Facebook. Mempermudah kita kan Pak meminimalkan layernya. Aturannya layer 3 bisa jadi layer 2 dengan menambahkan VLAN. Mohon arahannya.
Jadi aturannya layar 3 bisa jadi layar 2 dengan menambah. Jadi apa aturannya layar 3 bisa jadi layar 2 dengan menambahkan VLAN. Oke, saya coba jawab ya. Jadi bisa bisa seperti itu karena di VLAN itu dia bisa memecah broadcast domain ya. Itu masuk ke dalam salah satu keuntungan VLAN. Bisa karena si VLAN itu dia bisa memecah broadcast domain yang artinya segmen network layer 3-nya juga dipisah gitu. Nah, seperti itu. Jadi aturannya itu kan layer 3 bisa jadi layer 2 apa? Setelah ditambahkan VLAN gitu. Dengan menambahkan VLAN-nya. Nah, itu bisa dia karena si VLAN ini dia memecah broadcast domain yang artinya ini seperti ini saya gambarkan. Misal di sini ada switch, ini ada PC. Oke, nah jadi misalkan kita buat VLAN ini kan masih satu broadcast domain nih. Kalau misalkan kita tambahkan VLAN misal di yang di sini VLAN 10 dan di sini VLAN 20, yaitu broadcast domainnya jadi ikut terpecah juga. Jadi seperti ini. Jadi ada dua broadcast domain. Yang pertama yang ke sini dan yang kedua itu ini. Jadi ada dua broadcast domain. Jadi dipecah gitu broadcast domainnya karena beda VLAN itu sudah beda IP segmen networknya. Misal di VLAN 10 kan kita menggunakan networknya itu 10.x. Dan di VLAN 20 itu networknya itu 20.x gitu. Jadi kedua VLAN ini dia sudah beda segmen IP seperti itu. Seperti itu Mas Rifa. Ya, baik Mas Ari. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Tuti Jahara. Jadi itu maksudnya pembagian jaringan ya. 10 itu jaringan jaringan ya dibagi. Nah, kalau misalnya 10 itu VLAN ID-nya. Jadi kayak nomor VLAN-nya lah. Misal ada ini apa namanya peserta lomba lari. Ada peserta lomba lari dia itu ada 10 orang ya. Ada 10 orang. Nah, peserta lomba lari itu dia diberi nomor gitu. Masing-masing peserta lomba lari diberi nomor. Misal peserta yang pertama itu nomornya 1, peserta yang kedua nomornya 2, atau mungkin peserta yang ke 1 itu nomornya 10, peserta yang kedua dia nomornya 20, seperti itu. Nah, itu begitu pula dengan VLAN. Tadi saya jelaskan kan di gedung ya. Di gedung ada 4 lantai. Nah, lantai yang pertama dia itu VLAN ID-nya atau nomor VLAN-nya itu VLAN 10. Di lantai 2 VLAN ID-nya juga VLAN 20 seperti itu. Nah, apa namanya? VLAN ID ini bebas ya, nggak harus misal lantai 1 kita itu VLAN 10, lantai 2 VLAN 20 enggak. Itu bebas tergantung yang apa namanya menerapkan konfigurasinya ingin seperti apa. Lantai 1 misal ingin menggunakan VLAN 5, lantai 2 ingin menggunakan VLAN 100, lantai 3 ingin menggunakan VLAN 20 gitu. Seperti itu bebas, itu acak sebenarnya. Seperti itu Mas Rifa. Oke, ya. Mas Oke. Rai, terima kasih untuk jawabannya. Ini oke kita lanjut ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Eko Ikhwan. Jadi bisa dijelaskan sedikit lagi tentang native VLAN. VLAN itu dia fungsinya itu untuk mengantek atau melepaskan VLAN dari jalur yang kita pasang native VLAN. Di sini misal di sini ada switch. Saya gambarkan lagi. Di sini ada switch. Switch ya, di sini ada switch juga. Switch. Nah, di sini ada kedua switch yang terhubung ya. Nah, di switch A ini kita memiliki VLAN misal VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN
30. Nah, di switch A ini ya, di switch B. Nah, di switch B juga kita memiliki VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Misal kita ini apa namanya? Mengkonfigurasi atau memasang native VLAN di switch A ini 10 kan. Nah, di switch B juga kita memasang native VLAN 10. Kenapa native VLAN-nya sama di switch A dan switch B kita setting 10? Karena jika si native VLAN ini di switch A 10 dan di switch B 20 misal, berbeda gitu ya native VLAN-nya, itu akan menyebabkan yang namanya native VLAN mismatch atau native VLAN-nya itu nggak sinkron gitu. Jadi beda, nggak akan berjalan lah native VLAN-nya itu. Jadi misal di VLAN-VLAN ketiga VLAN ini dia ingin lewat ke switch B, ingin ke switch B, karena sudah dipasang native VLAN 10, maka yang bisa lewat ke switch B itu, yang akan lewat ke switch B itu, dia hanya VLAN 20 dan VLAN 30 saja. Nah, seperti itu untuk native VLAN. Sama misal kita pasang di sini native VLAN-nya 20, native VLAN di sini juga 20. Nah, kenapa dipasang native VLAN? Karena supaya apa namanya VLAN yang tidak diperlukan itu biar diantek gitu. Jadi supaya terantek VLAN-nya jadi VLAN 0. Oke, ada yang bertanya lagi ini dari Bapak Doni Permana. Tanya dong Om, kapan kita menggunakan VLAN? Kita menggunakan VLAN itu ketika kita ingin membuat segmentasi jaringan yang berbeda. Kita ada ya yang tadi itu kan ada beberapa lantai di dalam satu gedung. Ada beberapa lantai dalam satu gedung, ada 3 lantai ya, ada 1, 2, 3. Nah, di sini si gedung ini itu dia sudah apa namanya tergabung ke dalam satu segmen jaringan yang sama kan di dalam satu gedung ini. Nah, kapan kita menggunakan VLAN? Ini cocok nih, VLAN digunakan untuk gedung yang banyak lantainya gitu, banyak juga apa namanya workstation yang menggunakan jaringan gitu. Jadi supaya memudahkan kita dalam memonitoring atau mengelola network tersebut gitu. Misalkan kalau misalnya apa namanya kondisinya seperti ini di dalam satu gedung ini apa namanya tergabung dalam satu segmen jaringan yang sama. Nah, ketika ada di lantai 3 itu masalah gitu, bermasalah, jaringannya itu mati atau ya bermasalah seperti itu akan dampaknya itu akan menyebar ke lantai-lantai yang lainnya. Misal di lantai 3 jaringannya putus, itu akan berdampak ke lantai 1 dan lantai 2. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita menerapkan VLAN, nah diterapkan di VLAN di lantai 1 itu VLAN 10, saya ini supaya gampang ya VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Ketika sudah disegmentasi seperti ini, nah ini si lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ini sudah berada dalam apa namanya segmen yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan di lantai 3 ini ada masalah gitu, ada masalah jaringannya putus atau apa, di lantai 2 dan lantai 1 ini tidak akan terkena dampak masalah dari lantai 3 gitu. Jadi apa namanya aman dan masih tetap bisa berjalan lantai 1 dan lantai 2 ini. Nah, itu kondisi di mana kita harus menggunakan VLAN. Ini kan saya analogikan gedungnya itu 3 lantai. Misalkan gedungnya itu memiliki 30 lantai kan. Nggak mungkin kalau misalnya 30 lantai itu berada di dalam satu segmen jaringan yang sama. Misal di lantai 30, lantai paling atas ini apa terjadi masalah pada jaringan. Jadi efek atau dampak masalah pada jaringan di lantai 30 ini dia berdampak kepada lantai-lantai di bawahnya, lantai 29, 28 sampai lantai 1 itu kena semua gitu, Kak. Kalau misalkan kita terapkan VLAN ini, jadi kalau misalkan ada masalah di satu lantai, itu nggak akan merembet ke lantai-lantai yang lainnya. Cuman masalahnya itu hanya untuk di lantai itu aja gitu. Jadi gampang kita melakukan
troubleshooting seperti itu. Nah, untuk yang ini ya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu dari Muhammad Arif Rifai ya. Kalau sudah disegmentasi dalam hal ini VLAN, apakah setiap host yang ada di VLAN yang berbeda masih bisa berkomunikasi? Misal udah beda VLAN ini ya, VLAN di lantai 1 sama lantai 2, udah beda VLAN, udah beda segmentasi jaringan. Nah, host yang ada di VLAN 10 dan host yang ada di VLAN 20 itu tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan inter VLAN routing. Jadi routing di dalam VLAN gitu. Jadi mereka masih bisa tetap berkomunikasi walaupun di dalam segmen jaringan yang berbeda seperti itu. Apa namanya? Bisa berkomunikasi. Misal seperti ini ada dua ruangan yang berbeda. Dua ruangan yang berbeda di sini ruangan 10, di sini ruangan 20. Ini kan berbeda nih kedua ruangan ini. Di sini ada orang-orang yang di ruangan apa namanya? Di ruangan 10 ini tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di ruangan 20 dengan menggunakan intervalan routing atau misal di sini kita pasang pintu gitu, di sini pasang pintu. Jadi orang-orang di lantai sorry di ruang 10 ini tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di ruang 20 seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Bima Adiguna ya. Mau tanya kenapa saat ada masalah di lantai 3 terdampak ke lantai 2 dan 1 ya? Bisa dikasih contohnya? Nah, ini kalau misalkan ada ini ya gini. Saya gambarkan di dalam satu gedung ya. Satu gedung. Oke lah, kita ganti jadi satu ruangan aja. Misal di satu ruangan nih. Satu ruangan ada banyak banyak orang. Banyak orang di dalam satu ruangan. Nah, ketika ada satu orang yang mempunyai apa namanya terinfeksi oleh penyakit gitu di dalam ruangan ini, nah, ada satu orang yang terinfeksi penyakit di ruangan ini. Nah, penyakitnya ini penyakit menular ya. Jadi ketika ada satu orang yang bermasalah gitu di dalam satu ruangan ini, maka orang-orang yang lain yang di dalam ruangan ini juga akan terkena gitu, akan ikut terinfeksi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memisahkan apa namanya, orang-orang yang ada di dalam ruangan ini kita kasih sekat gitu, kasih sekat gini, dikasih sekat, misal apa namanya, di sini ada 1 orang, di sekat selanjutnya ada 1 orang. Jadi bisa seperti inilah, kita kasih sekat gitu ya, di dalam ruangan tersebut kita kasih sekat, di bagian ini, ruangan yang bagian ini, ada 1 orang tiap 1 sekat. Misal di sekat keempat ini orangnya itu terkena penyakit atau terinfeksi penyakit menular ya. Nah, maka orang ini saja yang akan apa namanya terinfeksi penyakit gitu, nggak akan menular ke sekat lainnya ke orang yang lainnya karena kita sudah melakukan segmentasi gitu. Kalau misalkan nggak dilakukan segmentasi, misalnya seperti ini, nggak ada sekat gitu. Nah, maka orang-orang yang lain di sekitarnya di sini itu juga akan ikut terkena dampaknya seperti itu untuk Dilan. Ya, seperti itu untuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari ini apa namanya? Sahlan Afriansah. Pertanyaannya itu, Kak, saya izin bertanya, cara menghubungkan antar VLAN tanpa menggunakan router bagaimana ya, Kak? Ini VLAN-VLAN itu bisa dihubungkan dengan menggunakan perangkat yang support dengan inter-VLAN routing. Selain di router, kita juga bisa menggunakan MLS ya atau multi layer switch yang nantinya bisa menggunakan SVI gitu. Interface VLAN-nya. Seperti itu. Saya lagi ada Eh, pertanyaan Halo, lagi. Gimana? ini Gimana? ada Ya. pertanyaan dari Bu Tuti. Cara segmentasinya gimana, Bang? Maaf, pemula. Oke. eh, jadi cara segmentasinya itu dengan cara kita menambahkan VLAN gitu. Misal gini nih, apa namanya? Kita punya hard disk ya. Kita punya hard disk gitu, punya hard disk, satu hard disk ya yang kapasitasnya itu misal 100 giga.
Kita punya hard disk nih. Kapasitasnya itu 100 giga. 100 giga. Oke. Nah, kita ingin membuat si hard disk ini memiliki beberapa bagian, misal 20 giga itu untuk film, 20 giga untuk musik, 20 giga untuk foto, dan 20 giga lainnya untuk video atau untuk dokumen-dokumen penting lainnya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya segmentasi atau partisi seperti itu. Misal kalau untuk VLAN ya seperti itu. Misal ada satu VLAN atau ada satu jaringan ya, jaringan besar gitu. Kita bisa membuat segmentasi. Misal di dalam satu gedung tadi kan ada apa namanya? Inilah ada ruangan gitu seperti ini. Ada satu ruangan besar. Nah, ruangan besar ini tidak memiliki sekat, misal tidak memiliki sekat ya. Ruangan ini tidak memiliki sekat. Nah, kalau misalkan seperti ini, ruangan ini tidak memiliki sekat. Nah, di sini di dalam ruangan ini ada orang-orang profesi orang-orang yang berbeda. Misal di dalam satu ruangan ini ada guru, ada polisi, ada tentara, ada dokter dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pisahkan gitu. Misal kita kasih sekat di sini. Nah, sekat ini khusus untuk guru gitu. Dan sekat yang ini khusus untuk tentara, sekat yang satu lagi ini khusus untuk dokter, dan satu lagi khusus untuk petani gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita memisahkan yang tadinya itu satu segmen atau satu kelompok, kita pisahkan menjadi beberapa kelompok kecil lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak pakai sekat gini kan jadinya nyampur tuh guru, tentara, dokter sama petani itu susah untuk membedakan mereka gitu. Kalau misalnya kita pasang sekat-sekat ini, misal kita pengen nyari seorang tentara nih, kita nggak mungkin dong nyari tentara masuk ke ruangan guru gitu. Jadi kita nyari tentara itu masuk ke ruangan tentara itu untuk mempermudah juga sih VLAN itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi ya dari Pak Eko Ikhwan. Jadi seperti ini, misal permasalahan seperti apa yang kena di lantai 3 bisa ikut ke lantai 2. Contoh sederhananya aja, Pak. Nah, ini misal ada ya gini nih, lantai 3 sama lantai 2 ya. Oke, ini lantai 3, ini lantai 2 nih. Contoh permasalahan kecil seperti ini. Kalau misalkan lantai 2 dan lantai 3 masih di dalam satu segmen jaringan, masih satu nih segmen jaringannya. Maka kalau misalkan ada masalah di lantai 2, itu lantai 3 juga bisa ikut kena karena masih di dalam satu segmen jaringan yang sama. Seperti yang saya analogikan tadi kan. Di sini misal ada ruangan ya, ada ruangan, ini ruangan, misal ini ruangan. Di dalam ruangan ini ada orang yang sehat, dan ada satu orang yang terinfeksi penyakit menular gitu. Nah, jika kedua orang ini berada di dalam satu ruangan yang sama tanpa dipisahkan gitu, bareng-bareng di dalam ruangan yang sama, orang yang terkena penyakit ini bisa jadi menularkan penyakitnya ke orang yang masih sehat seperti itu. Begitu juga pada jaringan, misal lantai 2 dan lantai 3 ini masih dalam satu segmen jaringan yang sama. Jaringan 2 itu tidak sehat gitu atau bermasalah. Di jaringan 2 ini dia bisa menularkan masalahnya itu atau penyakitnya itu ke jaringan yang ada di lantai 3 seperti ini. Di sini ada pertanyaan lagi ya, yang tadi natif VLAN. Jadi natif VLAN itu bisa dikatakan menonaktifkan VLAN yang tidak digunakan. Oke, jadi lebih tepatnya itu natif VLAN itu untuk untagging si VLAN-nya. Jadi untagging itu jadi di frame header-nya informasi mengenai VLAN natif akan dilepas pada saat VLAN natif ini masuk ke dalam link yang bermode terang. Jadi ya dilepas gitu. Misal ada informasi VLAN 10. Sebentar saya gambarkan lagi. Saya gambarkan lagi seperti ini ya. Ada dua switch. Ada dua switch. Nah, di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Juga ada VLAN 10 dan VLAN 20.
kita pasang native VLAN di sini, native VLAN 10. Native VLAN di sebelahnya juga native VLAN 10. Jadi ketika VLAN 10 dan 20 ini melewati link yang terang ini ya, link yang bermode terang ini, si VLAN 10 ini akan di-untag gitu. Jadi frame header-nya itu informasi mengenai VLAN 10 ini akan dilepas. Jadi informasi yang lewat ke sini itu, informasi yang lewat ke sini itu hanya informasi dari VLAN 20 gitu. Seperti itu. Sama seperti misal di sini VLAN 20 kita jadikan native VLAN. Nah, jadi informasi yang lewat ke jalur ini itu hanya VLAN 10 saja. Kenapa? Karena informasi VLAN 20 ini itu sudah di-untag atau sudah dilepas dari frame header-nya, dari apa namanya? Data yang dikirimkannya itu VLAN 20 di-untag atau dilepas gitu dari frame-nya, dari frame header-nya seperti itu. Oke, seperti itu untuk native VLAN. Saya cek lagi apakah ada pertanyaan. Kita lihat ada pertanyaan ya. Gak apa-apa kalau misalnya kita dilanjut dulu untuk penjelasannya. Nah, nanti. Oke, kita lanjut dulu untuk penjelasannya. Nanti untuk apa pertanyaan-pertanyaan atau ya yang kurang dimengerti gitu bisa ditampung dulu, bisa curahkan dulu di kolom chat atau kolom Q&A, atau yang di Facebook mungkin punya pertanyaan yang ingin dicurahkan, monggo silahkan di kolom komentar itu. Untuk yang di Facebook jangan lupa like-nya juga ya. Ini kita lanjut ke materi lagi ya. Untuk pertanyaan nanti kita tampung dulu. Kita lanjut, tadi baru sampai benefit of VLAN atau keuntungan-keuntungan dalam menggunakan VLAN. Oke, yang pertama itu ada keuntungan yang pertama ya, ini keuntungan yang pertama, mudah untuk menambahkan workstation baru ke dalam jaringan LAN. Pertama itu kita dipermudah, misal ingin menambahkan workstation baru ke dalam jaringan LAN. Nah, seperti ini, misal ada switch nih, ada switch. Oke, ada switch. Ini ada switch. Di switch ini memiliki 24 port, misalnya ada 24 port gitu switch ini. Oke. Nah, di dalam 24 port ini sudah terdapat 8 atau misal saya contohkan 4 lah, 4 PC, 4 klien, yang 4 host, 4 workstation gitu, yang terhubung ke switch ini. Oke, ada 4 ya. Nah, saya gambarkan dulu. Ada 4 workstation ya, ada 4 workstation yang terhubung ke switch ini. Nah, kita sudah membuat konfigurasi di dalam switch ini. Misal kita sudah membuat konfigurasi VLAN 50. 50 ini dikhususkan untuk karyawan ya. Karyawan. Nah, kita sudah menerapkan konfigurasi VLAN 50, di mana VLAN 50 ini khusus untuk karyawan ya, jaringan untuk karyawan, atau jika dianalogikan ini ruangan untuk karyawan, ruangan khusus karyawan ya. Misal VLAN 50 ini kita terapkan di port 1 sampai 10. Jadi port 1 sampai port 10 itu dia masuk ke dalam segmen jaringan VLAN 50 atau masuk ke dalam VLAN 50, VLAN-nya karyawan. Ini kan baru ada 4 workstation gitu, baru ada 4 karyawan yang terhubung ke switch ini. Misal ada karyawan baru ngelamar gitu, diterima, ada karyawan baru di sini, ada karyawan baru, yaitu